Setiap hari, para ilmuwan barat mengeluarkan informasi-informasi baru terkait dengan kehidupan bersosial. Informasi-informasi tersebut merupakan hal yang baru menurut mereka, namun tidaklah baru menurut kita. Sahabat, Ali Buse kembali hadir. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang rahasia berjamaah. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe channel kita dulu ini supaya kita bisa tetap berbagi ilmu, informasi, dan inspirasi bersama. Kalau sudah, terima kasih dan selamat bergabung bersama Ali Buse. Penelitian terbaru menegaskan bahwa kehidupan bersosial yang positif bagi seseorang itu lebih menyehatkan daripada diet dan olahraga, serta mampu mengurangi risiko penyakit seperti stroke, serangan jantung, pikun, dan bahkan flu biasa. Studi terbaru datang dari Universitas Exeter, Australia. Para ilmuwan menemukan bahwa tinggal dalam kelompok atau komunitas yang sama dan bekerja dalam kelompok, baik di tempat kerja atau di rumah, memiliki efek penyembuhan yang besar terhadap beberapa penyakit. Setelah melakukan observasi yang panjang, Profesor Alex Haslam dari Universitas Exeter menyatakan bahwa manusia kembali pada kehidupan sosialnya dan hendaknya hidup pada kelompok sejak awal mula dilahirkan. Kelompok-kelompok inilah bagian yang tak terpisahkan dari kepribadiannya dan bahkan menentukan nasib kesehatan dan mentalnya. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2008 dan diterbitkan dalam jurnal Neuropsychological Rehabilitation, para ilmuwan menemukan bahwa kehidupan sosial yang penuh dengan saling tolong-menolong, cinta, dan persaudaraan mampu melindungi seseorang dari serangan jantung dan kematian mendadak, serta mencegah dari penyakit demensia dan masalah ingatan. Dalam sebuah studi pada tahun 2009 yang diterbitkan dalam jurnal Aging and Society, dijelaskan bahwa setiap kali hubungan seseorang dengan komunitasnya lebih kuat dan setiap kali kerja sama di antara mereka lebih besar, maka hal itu berdampak signifikan terhadap pencegahan pikun. Dr. Catherine Haslam dari universitas tersebut menemukan bahwa seseorang yang hidup menyendiri lebih gampang terserang penyakit, sedangkan mereka yang tinggal dalam suatu kelompok menjalankan aktivitasnya sehari-hari, saling bekerja sama satu sama lain, dan merasa dirinya memiliki afiliasi pada kelompok tertentu, maka ia tidak rentan terserang penyakit. Dr. Catherine juga mengatakan bahwa kita harus mengakui peran penting sebuah kelompok dalam melindungi kesehatan mental dan fisik kita. Cara ini jauh lebih murah daripada obat apapun dan tidak ada efek sampingnya serta menyenangkan. Sekarang sahabat, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ilmuwan barat, lantas apa yang dikatakan oleh agama kita? Kita semua tahu pentingnya kelompok atau berjamaah dalam ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah, terutama dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pahala sholat berjamaah 27 derajat lebih banyak dibanding sholat sendirian. Ini tidaklah sia-sia, bahkan masih banyak manfaat lainnya yang terus diungkap beberapa rahasianya oleh para ilmuwan. Sekarang ini kita telah melihat manfaat medis yang tercermin dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat. Sahabat, ketika Anda menunaikan sholat berjamaah, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak pahala dan mengobati diri Anda dari berbagai macam penyakit. Kita juga tahu sebuah hadis yang menarik yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengelilinginya, rahmat menyelimutinya, dan turun kepada mereka ketenangan, serta Allah memujinya di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungkan bersama kata kaum atau kelompok pada hadis di atas yang menunjukkan pada kita tentang keutamaan berjamaah
serta anjuran supaya kita tidak menyendiri dalam berzikir dan beribadah. Demikian pula Rasulullah SAW begitu peduli dan sangat perhatian dalam aspek ini, sampai-sampai beliau meminta orang-orang mukmin hendaknya seperti satu tubuh. Sabda Rasulullah SAW, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da." Orang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu sama yang lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta dan kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota akan merasa demam dan susah tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW begitu menginginkan kebaikan dan manfaat untuk kita. Tidak hanya itu, beliau juga memperingatkan kita supaya tidak bercerai-berai, berpisah-pisah dan menyendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Berpegang teguhlah kalian dengan jamaah dan menjauhlah dari perpecahan, karena sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian dan ia lebih jauh dari mereka yang berdua. Barang siapa yang menginginkan tempat terbaik di dalam surga, maka wajib atasnya untuk berpegang teguh dengan jamaah." Sedangkan Al-Quran sendiri telah menjadikan seruan dalam bentuk kelompok jamaah. Kita tidak pernah mendapati dalam Al-Quran redaksinya "Ya ayyuhal mu'min", wahai orang yang beriman, melainkan senantiasa menggunakan redaksi "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya sekarang adalah, apa artinya bahwa kita menemukan adanya kesesuaian antara ajaran-ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang disarankan oleh ilmuwan Barat setelah uji coba yang lama? Para ateis ketika mereka jauh meninggalkan agama dan membuat ajaran mereka sendiri yang mereka sebut dengan kebebasan individu, sekarang mereka mulai menarik kembali ajaran ini dan mengeluarkan ajaran baru yang selaras dengan ajaran agama kita. Ini semakin menegaskan bahwa ajaran yang dibawa Islam adalah benar dan wajib kita pegang teguh. Demikian tadi kita sudah membahas tentang rahasia kehidupan sosial atau berjamaah. Semoga dengan pembahasan tadi bisa menambah ilmu, informasi, dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di konten-konten Alifuse berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.